Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang menganggap kesuksesan di dunia sebagai tujuan hidup utama mereka. Namun, di dalam ajaran Islam, kesuksesan bukanlah segalanya, bukan hanya soal materi dan jabatan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai manusia pasti membutuhkan materi untuk hidup. Semua manusia yang diturunkan ke muka bumi ini berada dalam kerugian yang besar, kecuali orang-orang yang beriman dan memanfaatkan modal hidupnya untuk beramal soleh agar bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sementara orang yang menghabiskan modal hidupnya hanya untuk mencari dunia semata, maka dia berada dalam kerugian besar, karena dunia yang sudah didapatkannya dengan susah payah akan ia tinggalkan ketika ia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pulang. Sedangkan dia tidak akan punya apa-apa di akhirat nanti kecuali murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan di atas mungkin sudah cukup untuk menggambarkan makna dari surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Berikut ini adalah golongan-golongan manusia yang dikategorikan paling rugi di atas dunia ini dan di akhirat kelak menurut kacamata agama Islam. Yang pertama adalah orang yang mencari kebahagiaan dunia akan tetapi melupakan akhirat. Kebanyakan orang lebih mementingkan kebahagiaan dunia ketimbang urusan akhirat. Antara waktu untuk beribadah dan bekerja untuk mencari harta dunia jelas berada jauh dalam keseimbangan. Ketika lebih condong mengejar dunia yang belum tentu bisa didapatkan. Banyak yang habis-habisan mengejar harta dan kekayaan, akan tetapi melupakan urusan akhirat selama mengejar kekayaan tersebut. Mereka punya anggapan kalau ibadah itu sesudah kaya saja. Hal demikian boleh saja, Allah tidak melarang untuk itu. Akan tetapi, bagaimana jika nasib tidak sesuai yang kita pikirkan? Bagaimana jika rencana kita tidak sesuai dengan ketentuan takdir kita? Setelah kamu habis-habisan mengejar dunia dan kekayaan sudah ada di depan mata, bagaimana bila ajal datang saat detik-detik, kamu baru akan mau mencicipi atau menikmati kekayaan yang sudah kamu perjuangkan dengan susah payah tersebut? Kamu adalah orang yang paling rugi di dunia dan di akhirat. Kamu sudah susah payah dan bermandikan keringat setiap harinya, tapi kamu tidak bisa mencicipi kekayaanmu karena keburu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat kelak, kamu akan mendapat siksa yang kekal karena selama hidup kamu sudah melalaikan urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lainnya adalah, dunia tak dapat dinikmati, di akhirat pun mendapat siksaan selamanya. Sekedar renungan, ajal tidak akan menunggumu untuk kaya terlebih dahulu. Maka dari itu, jadikanlah waktu-waktu wajib beribadah lebih utama, khususnya sholat 5 waktu. Dan jadikanlah pekerjaan itu sebagai kegiatan mengisi waktu luang di antara waktu sholat. Karena sesungguhnya, jika kita mengejar dunia, maka akhirat akan melayang. Namun jika kita mengejar akhirat, maka dunia ada di dalam genggaman kita. Jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Sementara yang kedua, golongan orang yang merugi di atas dunia ini adalah
orang yang suka berburuk sangka, mudah marah, ingin dipuji, iri dan dengki. Berburuk sangka, ingin dipuji orang lain, iri, serta dengki terhadap kebahagiaan yang didapatkan orang lain adalah penyakit hati yang dapat merusak hati. Jika kamu suka memelihara penyakit hati ini, maka jangan heran jika hatimu selalu merasa resah, gelisah, dan jauh dari ketenangan. Dan yang perlu diketahui, jika kamu rajin beribadah, tapi kamu masih menyimpan penyakit hati seperti itu, maka semua amal ibadahmu akan terus terkikis karena sifat ini. Janganlah menghabiskan waktu hidupmu yang sebentar ini dengan sia-sia. Dan yang golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap dirinya tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Karena berputus asa, mereka lebih memilih bermaksiat lagi ketimbang belajar memperbaiki diri. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling rugi. Mereka tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya, meskipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Selama kita hidup di dunia ini, di situ masih ada kesempatan untuk bertobat. Janganlah jadi orang yang berputus asa, karena putus asa itu sangat dekat dengan kekafiran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang paling rugi di atas dunia ini adalah orang yang telah mengabaikan kemungkinan untuk memanfaatkan harta yang dimilikinya untuk kebaikan semaksimal mungkin. Harta di sini yang dimaksud bukan hanya berupa uang, namun juga termasuk kesempatan, waktu, kesehatan, dan pengetahuan. Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Apalah guna harta jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengambil kesehatan dari dalam diri kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa golongan orang-orang yang paling rugi di atas dunia ini. Insya Allah, dengan video ini kita bisa bersama-sama untuk introspeksi diri kita, apakah kita termasuk dalam golongan tersebut atau tidak. Akhir kata, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.